Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan software CMA (Comprehensive Meta Analysis) untuk data kategorik atau dikotomus. Yang pertama itu adalah kita harus punya terlebih dahulu rekap datanya. Misalkan seperti ini, penggunaan nilotinib versus imatinib terhadap MMR12. Jadi kelompok nilo, kelompok imatinib, lalu masing-masing outcome-nya MMR12-nya itu berapa orang yang mengalami MMR12 dari masing-masing studi. Data ini sudah kita rekap dalam Excel terlebih dahulu, lalu kita buka aplikasi CMA-nya. Ini adalah aplikasi CMA. Yang pertama itu adalah kita insert column for study name. Yang kedua itu adalah column for effect size data, lalu kita klik next, kita pilih yang paling atas karena kita membandingkan dua kelompok yang terpisah. Kalau misalkan kita hanya tidak ada perbandingan, misalkan data prevalensi berapa persen seperti itu, maka kita pilih yang kedua, yang di bawahnya ini. Ini kita pilih dikotomus karena data kita adalah data kategorik, lalu kita pilih unmatched group, lalu event and sample size in each group, lalu kita klik finish. Nah, di sini kita klik OK saja, lalu data di Excel tadi kita masukkan ke dalam software CMA kita. Nah, di sini kita tinggal pastekan di sini, lalu akan muncul run analisis seperti ini. Nah, dalam meta analisis ada beberapa hal yang harus dicari. Yang pertama itu adalah potensi publikasi bias. Bias ini kita klik analisis, lalu kita klik publication bias. Nah, ini adalah funnel plot. Jadi untuk publikasi bias itu ada banyak cara. Yang sering kita pakai itu adalah funnel plot dan uji Egger. Untuk funnel plot, interpretasinya itu adalah jika nilai data titik-titiknya ini simetris, maka tidak ada bias. Tapi jika titiknya ini asimetris, maka itu adalah indikasi bias. Namun masalahnya itu adalah untuk menentukan apakah ini simetris atau tidak, itu sangat subjektif. Jadi oleh karena itu sangat penting untuk melakukan dengan uji Egger. Uji Egger di sini kita klik table di sini, kita klik next lagi sampai ketemu Egger. Nah, ini adalah Egger regression intercept. Di sini ada dua, yaitu one tail sama two tail, tergantung daripada konteks studi yang diteliti pada masing-masing individu. Di sini Egger-nya adalah 0,23762. Nah, di sini cut off-nya adalah 0,05. Bila nilai P Egger di bawah 0,05, maka itu ada indikasi publikasi bias. Namun bila di atas 0,05, maka tidak ada bias. Ini di atas 0,05 ya, berarti tidak ada bias. Nah, pertanyaannya itu adalah bagaimana jika datanya ini bias? Bagaimana jika nilai ini di bawah 0,05? Nah, kalau lihat aplikasi kita sebelumnya, itu menggunakan metode trim and fill. Kita sesuaikan, kita adjusted berdasarkan metode trim and fill. Di mana itu? Nah, kita klik next table. Nah, ini adalah trim and fill method. Nah, jadi ini adalah yang observed value, ini adalah nilai yang sebenarnya. Lalu yang adjusted value, ini adalah adjusted berdasarkan trim and fill. Jadi nanti point estimate-nya ini seperti odds ratio-nya, itu yang kita pakai itu adalah yang adjusted. Nah, ini jika fix, yang ini. Jika random, maka ya yang ini. Tergantung apakah kita menggunakan fix atau menggunakan random. Jadi seperti itu. Itu adalah tentang bias publikasi. Selanjutnya yang dicari adalah tentang heterogenitas. Heterogenitas kita klik core analysis, kita klik next table. Nah, ini adalah heterogenitas. Untuk menilai heterogenitas itu ada Q statistik sama ada I square. Tau square juga bisa, tapi yang kita pakai di sini yang lebih sering itu adalah Q statistik dan I square. Untuk Q statistik
batasnya itu adalah p-value-nya 0,10. Di bawah 0,10 maka menggunakan random. Tapi bila P heterogenitasnya di atas 0,10 maka menggunakan fix. Ya. Jadi yang bawah itu adalah random, yang atas itu adalah fix. Itu kalau p-value. Tapi kalau menggunakan I-square, batasnya itu adalah 50%. Di bawah 50% maka itu menggunakan fixed effect model, sementara di atas 50% maka menggunakan random effect model. Nah, ketika sudah dapat nilai heterogenitasnya, maka bisa menentukan model yang dipakai ini fix atau random. Lalu selanjutnya adalah kita tentukan p-value-nya adalah ini. Nah, selanjutnya adalah menentukan effect size atau point estimate-nya, yaitu kita menggunakan odds ratio ya. Bisa menggunakan risk ratio, bisa menggunakan yang lain, risk difference, atau bisa menggunakan log juga bisa. Tapi kita menggunakan odds ratio di sini. Nah, odds rasionya di sini adalah ini, point estimate-nya ini 2,75, baik fix atau random 2,75. Nah, karena ini di atas 0,10 maka kita menggunakan fix, yaitu 2,75 yang atas ini ya. Confidence intervalnya ini lower limit dan upper limit 2,40 sampai 3,15. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya forest plot. Forest plotnya di mana? Forest plotnya ya next table ini. Kita tadi kan menggunakan yang fix, ini fix. Kalau random ya ini. Kita menggunakan yang fix. Nah, tinggal kita bagusin aja, diperlebar di sini sampai bentuknya bagus. Nah, ini sudah jadi meta analisisnya untuk data ini. Mungkin demikian, sangat mudah sekali. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.